Puslap 4 Mabes Polri dan jajaran Polda Metro Jaya hari ini melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran di proyek Hotel Swiss Bell Hotel di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hal itu guna mengidentifikasi apa penyebab kebakaran maut tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Kezia Netania dan juru kamera Bobi Tobing langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kezia, bagaimana kondisi terkini di sana pasca kebakaran? Ya, Egan, pasca kebakaran yang melanda gedung atau proyek pembangunan gedung Swiss Bell Hotel di Kelapa Gading ini, saat ini kondisi di sekitar lokasi kebakaran relatif sangat sepi. Bahkan tadi kami mencoba untuk masuk ke dalam, kami tidak diperbolehkan masuk karena penjagaan dari pihak security sangat ketat. Dan pasca kebakaran yang menewaskan 2 orang tersebut, memang seluruh pekerjaan proyek telah dihentikan secara sementara. Hal ini sudah dikatakan atau dinyatakan oleh pihak dari kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian dari Polsek Kelapa Gading maupun dari Polres Jakarta Utara. Dan tadi kami sempat melihat di belakang, di bagian belakang memang masih ada beberapa pekerja yang mondar-mandir menggunakan beberapa atribut proyek, namun mereka tidak sama sekali tidak bekerja karena memang sudah dihentikan pengerjaannya. Namun mereka masih menunggu apakah atau kapan dapat proyek ini dilanjutkan kembali. Dan kami mungkin terlihat di kejauhan di belakang saya ini juga garis kepolisian telah dipasang, dan ini tandanya seluruh proyek telah berada di dalam penanganan kepolisian baik Polres Jakarta Utara maupun Polsek Kelapa Gading. Dugaan sementara memang kebakaran berasal dari konsleting listrik atau arus pendek yang terjadi Minggu malam lalu di lantai 23 gedung atau proyek pembangunan gedung Swiss Bell Hotel ini. Dan kemarin Puslap 4 Mabes Polri dan jajaran Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dan hari ini investigasi lanjutan kembali dilakukan. Kami tadi sempat melihat ada beberapa anggota kepolisian pagi tadi yang datang ke tempat ini untuk melakukan investigasi. Akan tetapi memang investigasi yang mereka lakukan bersifat tertutup. Kembali ke Egan di studio. Kezia, apakah kemudian ada aturan ataupun rambu di lokasi proyek pembangunan mengenai keselamatan kerja bagi para pekerja di sana? Ya, kan sejauh pantauan kami, karena memang akses kami untuk masuk sangat terbatas sekali, kami tidak melihat adanya rambu-rambu tanda atau peraturan larangan di proyek ini. Namun kami tidak tahu jika di bagian dalam proyek ada tanda-tanda seperti itu, tapi di bagian luar kami memang tidak melihat ada tanda-tanda seperti itu. Selain itu, untuk pekerja dari proyek sendiri, kami tidak dapat mewawancarai secara langsung pekerja proyek, tapi kami tadi sempat bertanya kepada petugas keamanan di depan. Memang dia mengatakan bahwa standar operasi dari pekerjaan proyek di wilayah Kirana Butik atau di perkantoran ini adalah mereka harus memakai helm, rompi, dan sepatu dari perlengkapan proyek ini. Dan selain itu kami informasikan juga di dalam kompleks perkantoran ini memang tidak hanya ada satu pembangunan yang dilakukan, namun juga di sebelah sana ada beberapa proyek pembangunan lain. Dan tadi kami sempat melewati dan kami melihat mereka pun memakai perlengkapan yang seperti itu, yaitu helm, rompi maupun sepatu proyek. Bahkan ada beberapa yang memakai tali-tali pengaman jika mereka bekerja di lantai yang tinggi. Akan tetapi memang karena tidak ada keterangan atau konfirmasi yang lengkap atau pasti dari pihak pengelola gedung maupun dari pihak kepolisian, kami belum mengetahui secara pasti bagaimana kondisi para pekerja saat kebakaran tersebut terjadi. Petugas kepolisian sektor Kelapa Gading, Jakarta Utara pun telah memanggil kontraktor proyek pembangunan gedung Swiss Bell Hotel Kelapa Gading yang terbakar Minggu lalu. Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Argo Yono mengatakan pihaknya telah memanggil kontraktor pembangunan hotel itu, yakni PT Nusa Kirana, untuk dimintai keterangan terkait kebakaran tersebut. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik. Pihak kepolisian juga meminta agar proyek pembangunan hotel itu dihentikan sementara selama proses penyidikan yang dilakukan. Argo menjelaskan kontraktor juga telah berjanji akan menanggung seluruh biaya perawatan bagi 12 pekerja yang terluka serta santunan bagi 2 pekerja yang meninggal dunia.